Yuk, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Matematika Diskrit ingin menjelaskan tentang algoritma Johnson yang tugasnya sudah diberikan oleh Bu Puji Andayani. Nah, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rasendrio Reswara Iriawanto dengan NIM 301131049. nama saya Sultan Arya Iskandar Syah, NIM 3012 310 703. Nama saya Tim Setiawan dengan 30 123 107. Nama saya Mas Wandaru dengan NIM 30173 144. Nama saya Vicky Kurnia Andrian dengan NIM 3012310041. Coba ulangi. Ulangi. Nama saya Vicky Kurnia Andrian dengan NIM 3012310041. 3101. Oke. Oke, nah di sini adalah histori atau sejarah dari algoritma Johnson yang akan Oke, mikrofon dijelaskan kamu lagi oleh salah, nggak kedengeran tadi. teman saya yaitu saudara Vicky. Mohon maaf Arli. Ya, ini aja. Banyak tipe. Mulai guys. Oke. Story. Histori Johnson algorithm diperkenalkan oleh Donald B. Johnson pada tahun 1977 dalam makalahnya yang berjudul Efficient Algorithm for Short Spot in Sparse Network. Algoritma ini dirancang untuk menemukan lintasan terpendek antara semua pasangan vektor dengan syarat tidak ada siklus network. Johnson algorithm menggabungkan keunggulan dari algoritma Bellman-Ford dan Dijkstra untuk mencapai efisiensi yang lebih baik, terutama pada graf yang jarang atau sparse graphs. Ini adalah konsep dasar Saudara dari deketin algoritma mikrofon. Johnson dan bisa dijelaskan oleh saudara Vicky. Deketin lagi. Bacanya di sini nggak apa-apa. Basic konsep algoritma Johnson adalah salah satu shortcut algoritma untuk menghitung graf yang pada edge-nya memiliki bobot atau weight dan juga memungkinkan bernilai negatif. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan Dijkstra algorithm. Namun, algoritma tersebut tidak bisa menghitung bobot edge negatif. Nah, solusinya sebelum Dijkstra algorithm kita perlu reweighting dulu atau menggunakan Bellman-Ford algorithm jika terdapat cycle negatif. Yuk, langsung. Ya, dilanjut saudara Vicky. Ini ada contoh dari Johnson G. Di sini ada grade G, where G, V sama dengan G, V plus S. G, I sama dengan G, I plus S for U in G, V and W. U sama dengan U for U in G, V. Johnson G is Lanjut saudara on Vicky. G dengan is node sementara. Tambahkan node atau simpul baru ke graf. Tambahkan dari tepi simpul ke setiap node lainnya dengan bobot. Tunjukkan menggunakan metode ini menginisialisasi jarak awal ke semula node dalam graf. Baik, di sini selanjutnya adalah menambahkan edge dari S ke setiap vertex, lalu apply beban 0 ke edge tersebut. Next. Menggunakan Bellman-Ford. Pertama, jalankan algoritma Bellman-Ford dari node, lalu hitung jarak terpendek dari simpul node V, disimpan sebagai HV,
Jika algoritma Bellman-Ford mendeteksi siklus negatif, harus menghentikan algoritma karena graf tidak dapat berproses lebih lanjut. Di sini sesuai dengan pseudocode akan mengecek jika ada siklus negatif atau tidak menggunakan Bellman-Ford, maka akan menghasilkan error atau kesalahan. Next. Selanjutnya adalah mengubah bobot tepi. Untuk sebelumnya, untuk setiap tepi UV, hitung bobot baru W aksen UV sama dengan W UV ditambah HU dikurangi dengan HV. Transformasi ini memastikan bahwa semua bobot tepi W aksen adalah non-negatif, sehingga algoritma Dijkstra dapat digunakan. Sesuai dengan pseudocode, di sini kita mencari beban vertex, lalu kita tetapkan X baru dengan beban untuk G aksen atau graf aksen. Next. Selanjutnya adalah menjalankan algoritma Dijkstra. Pertama, hapus node S dan tepinya. Ya, lalu setiap node U dalam graf jalankan algoritma Dijkstra untuk menghitung jarak terpendek dari U ke setiap node lainnya menggunakan bobot W aksen. Jarak graf awal SUV sama dengan S aksen UV ditambah HV dikurangi dengan HU. Di sini menunjukkan SUV adalah jarak terpendek dari graf untuk setiap edge. Lalu S aksen UV adalah jarak terpendek dari graf aksen untuk setiap edge. Next. Oke. Nah, ini adalah sebuah flowchart atau algoritma dari Johnson algoritma ya. Nah, di sini ketika kita membuat G aksen dengan additional vertex dari G kali V. Nah, maka kita akan membuat pembuatannya itu G kali V dengan 0 beban. Nah, lalu selanjutnya bisa dikomput dimasukkan kepada Bellman-Ford. Nah, selanjutnya ketika kita menggunakan cycle negatif, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, ketika ia menggunakan cycle negatif atau lingkaran negatif, nah di situ kita tidak bisa menggunakannya. Nah, karena print graph contain negative cycle. Nah, karena terdapat negatif cycle. Nah, jika tidak, kita bisa menggunakan langsung dengan menggunakan pembobotan HV untuk menggunakan Bellman-Ford. Nah, selanjutnya menggunakan rewriting for G aksen kali E. Nah, di sini menggunakan W aksen UV sama dengan W UV tambah H U min HV. Nah, selanjutnya untuk berikutnya bisa dilanjutkan untuk G aksen kali V untuk mentak hingga. Nah, selanjutnya untuk run Dijkstra untuk menemukan S UV untuk G aksen U aksen V aksen. Nah, distance atau jarak untuk selanjutnya G adalah UV sama dengan S aksen UV min HU ditambah HV. Nah, selanjutnya bisa diulangi UV atau jarak untuk menggunakan source U dan menggunakan destinasi V. Nah, ini adalah salah satu contoh studi kasus yang dimakamkan menggunakan algoritma Johnson. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh studi kasusnya, yang dimana sebuah perusahaan logistik memiliki 5 pengiriman yang perlu dilakukan. Setiap pengiriman memiliki 2 rute alternatif, yaitu rute pertama dan rute kedua, dengan tarif tol yang bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari perkiraan. Sehingga pengiriman dari tarif tol di atas perkiraan akan memiliki nilai positif, sedangkan pengiriman dengan tarif tol di bawah perkiraan akan menjadi lebih murah dan memiliki nilai negatif. Berikut adalah tarif tol dalam satuan uang untuk pengiriman pada rute 1 dan rute 2. Nah, untuk yang pertama ini pengiriman yang pertama ya, itu menggunakan tarif tol rute yang pertama yaitu 10, yang selanjutnya tarif tol rute kedua yaitu -5,
Yang untuk pengiriman nomor 2 itu tarif tol satunya 20, untuk yang tarif tol nomor 2 itu 15. Selanjutnya untuk yang pengiriman 3 itu menggunakan tarif tol 1 yaitu negatif 10 atau yang lebih murah, dan selanjutnya untuk yang tarif tol yang kedua itu 30. Selanjutnya untuk yang pengiriman 4 menggunakan tarif tol rute 4 yaitu sebesar 25, tarif tol rute 2 yaitu sebesar 5. Untuk yang kelima 30, dan yang itu untuk tarif tol rute pertama, dan yang tarif tol kedua itu menggunakan negatif 15 atau diperkirakan lebih murah. Nah, ini adalah sebuah langkah-langkah yang kemarin sudah saya rangkum. Untuk yang pertama yaitu identifikasi tarif minimum di antara semua tarif tol untuk rute pertama dan rute kedua. Nah, jika tarif rute pertama tempatkan pada posisi awal jika tarif minimum itu pada rute pertama. Nah, jika tarif minimum ada di rute kedua, tempatkan pada posisi terakhir. Untuk yang selanjutnya yaitu hapus pengiriman yang dipilih dari daftar sampai semua pengiriman dan diulangi dari rute 1 dan 2. Nah, untuk yang selanjutnya prosesnya untuk yaitu langkah pertama identifikasi tarif minimum. Nah, tarif minimum di sini adalah negatif 15 untuk pengiriman 5 di rute nomor 2. Selanjutnya ditempatkan pengiriman 5 di urutan yang terakhir. Nah, selanjutnya kan langkah kedua hapus pengiriman 5. Selanjutnya yang tersisa kan hanya tinggal 1, 2, 3, dan 4, dan itu hanya pengiriman 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya tarif minimum adalah negatif 10 untuk pengiriman 3 di rute pertama. Selanjutnya tempatkan pengiriman 3 di awal urutan. Selanjutnya untuk yang langkah ketiga hapus pengiriman nomor 3 karena pengiriman tersisa hanya pengiriman nomor 1, 2, dan 4. Selanjutnya untuk yang tarif minimum itu ialah negatif 5 untuk pengiriman 1 pada rute 2. Selanjutnya untuk yang langkah 4 hapus pengiriman 1 dan diulangi pada tahap yang pertama, yaitu pengirimannya tersisa pengiriman nomor 2 dan pengiriman nomor 4 seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya tarif minimum ialah 15 untuk pengiriman 2 di rute nomor 2. Nah, selanjutnya langkah 5 yaitu tempatkan pengiriman 4 di urutan yang tersisa. Nah, karena kan yang tersisa hanya 4, pengurutan nomor 4. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir kita urutkan mulai dari awal hingga akhir. Tersisa pengiriman nomor 3, pengiriman nomor 4, pengiriman nomor 2, pengiriman nomor 1, dan yang terakhir adalah pengiriman nomor 5 sesuai proses yang saya jelaskan. Yang ini prosesnya bisa dijelaskan oleh Saudara Sultan. Oke, terima kasih Mas Rasendrio. Jadi, selamat siang. Di sini mungkin bisa membantu teman-teman buat ngebayangin ya visualisasi graf yang kita mau terapin Johnson algorithm, meskipun angka-angkanya beda dari studi kasus yang telah dijelaskan oleh Mas Rasendrio tadi. Ini contoh ada graf yang seperti ini ya. Terus bagaimana cara kita menemukan jarak terpendek entah manapun itu, entah kalian mau dari A ke C atau B ke B dan semacamnya, itu nanti bisa. Oke, minta tolong di next. Nah, langkah yang pertama itu kita bisa langkah pertama kita bisa membuat graf baru yang verticesnya ini ditambah vertices baru yang kita namakan S. Oke. Nah, setelah itu vertices S ini bakalan kita
seperti yang sudah dijelaskan Mas Dimas tadi di awal mengenai pseudocode-nya ya, di mana vertex S yang baru ini kita bakalan bikin edge baru yang menuju dari S ke setiap verticesnya, dan setiap S tersebut kita bakalan terapin weight nol seperti yang kita lihat di gambar ini ya. Oke, bisa minta tolong di next. Oke, selanjutnya kita bakalan terapin Delman Force untuk ngecek bahwa apakah graph yang kita punyai ini, initial graph kita itu ada cycle negatif atau enggak gitu. Selain itu juga kita bisa menggunakan Delman Force untuk mendapatkan vertex weight, di mana langkah pertama kita bakalan clear vertex weight-nya di source vertex S itu 0, kemudian di vertex weight di vertex lain itu sebagai infinite. Di sini bisa kita lihat tanda juga ya. Jadi A, B, C, D, E kita set vertex weight tersebut menjadi infinite kecuali S, karena S ini source kita. Nah, kenapa hal ini bisa berfungsi? Kenapa trik menambah vertex baru ini bisa berfungsi? Aku minta tolong di sebelumnya. Bentar. Mas Rasid dulu. Putus-putus guys, gimana? Minta tolong di itu sebelumnya, satu slide sebelumnya. Oke, makasih. Oke, nah jadi karena kita menentukan S ini nggak ada satupun edge yang menuju dari vertex lain ke S. Gitu. Jadi anggapannya S ini nggak terlihat oleh vertex lain. Cuman S yang menuju ke mereka, nggak ada nih vertex lain yang menuju ke S gitu. Jadi hal ini nggak akan memicu penambahan cycle baru gitu. Nah, di pojokan bawah ini kita terapin juga yang tadi belum sempat dijelasin oleh Mas Dimas ya, di mana Delman Force ini menggunakan urutan. Jadi kita bakalan melakukan iterasi sejumlah. Jadi kita sekarang punya vertex 6 nih. Nah, sejumlah 6 tersebut dikurangi 1, di mana berarti kita bakalan melakukan iterasi 5 kali. Iterasi apa? Nah, iterasi jika di setiap edge, yaitu dari source edge ke source vertex ke vertex tujuan, atau kemudian jadi dari source vertex ditambah dengan weight edge. Nah, itu dijumlahkan apakah lebih kecil dari source tujuannya. Satu contoh aja. Coba misalnya A ke B. No, actually dari S ke A. Nah, karena S ini weight-nya 0, vertex weight-nya 0, kemudian kita tambahkan dengan weight 0. Oke. 0 ditambah 0, apakah kurang dari vertex weight tujuannya di sini? Vertex weight tujuannya di sini infinity. Pastinya 0 itu kurang dari infinity. Nah, maka dari itu kita bakalan set tujuan vertex weight atau destinasi vertex weight tersebut dengan vertex weight dari awal ditambah dengan weight edge tersebut. Kalau misalnya belum kebayang, bisa minta tolong di next, Mas Rasendrio. Next, lanjut apa tetap yang ini? Jadi
kita bakalan terapin konsep tersebut di setiap edge yang kita punya, di mana sudah aku tulisin di pojok kiri bawah ya. Jadi ada edge dari S ke A, S ke B, S ke C. Nah, seperti yang di sini ada juga A ke B, ya kan? A ke B, A ke C, A ke E. Nah, udah aku tulisin di sini semua edge-nya berarti berjumlah 14 ya. Oke. Jadi misalnya di sini tadi kan udah diterapin ya dari S ke A 0 ditambah 0. Nah, infinity tadi kita ubah dengan 0 tambah 0 karena 0 itu kurang dari infinity. Kita ulangi sampai semua edge ini selesai. Nah, kalau udah bakalan dapet angka ini, vertex weight ini di iterasi pertama. Nah, kita bakal ngelakuin hal ini sampai semaksimalnya itu 5 kali. Balik lagi karena 6 vertex dikurangi 1. Oke. Boleh minta tolong di next. Oke, ini aku percepat aja. Yang kedua ini kan bisa dilihat bisa menjadi 0, kemudian negatif 1, negatif 5, 0, negatif 4. Oke. Nah, mungkin kalau masih ada yang bingung, jadi di bagian sini A, B, C, D, E, F, bagian atas atau bagian apa ya sebutannya? Kolom ya? Iya nggak? Kolom ya, kolom. Nah, bagian kolomnya ini adalah vertex kita. Bagian baris ini, baris paling kiri, ini mengindikasi iterasi kita, iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga. Nah, mulai dari iterasi kedua dan seterusnya ini bakalan sama terus, jadi nggak aku lanjutin, sehingga vertex weight yang kita punyai itu hasilnya ini. A yaitu vertex weight-nya 0, B itu negatif 1, dan seterusnya. Bisa minta tolong di next. Nah, tadi vertex weight-nya kita bakalan simpen di ini ya, sebutannya HA ini 0, HB negatif 1, dan seterusnya. Terus juga ini aku tulisin ulang weight setiap edge yang kita punya di graf awal. Nah, jadi A ke B ini kan 3, A ke C ini tadi 8. Ini aku jabarin aja di sini buat mempermudah kalkulasi kita untuk reweighting. Nah, jadi kan tadi kita pakai Rutherford untuk mencari vertex weight. Nah, vertex weight tersebut kita bakalan gunain buat yang pertama mengindikasi apakah ada cycle negatif atau tidak. Yang kedua juga buat membantu kita reweighting, di mana reweighting di sini tuh membutuhkan reweighting graf kedua. Kita butuh weight yang graf awal ditambah dengan vertex weight di source awal dikurangi vertex weight destinasi. Yes. Misal nih, E ke D gitu, random banget. Jadi E ke D ini tadi di awal 6 ya, weight-nya 6. Kita tulis di sini 6, terus ditambah dengan source vertex-nya di sini E berarti. E di sini berarti negatif 4. Oke, berarti 6 ditambah negatif 4 sama dengan 2. 2 dikurangi dengan vertex weight tujuannya yaitu D. HD di sini 0. Berarti weight awal itu adalah 6 di sini. Terus weight yang kedua setelah di weighting adalah 2. Gitu jawabannya. Oke, kita terapin di setiap edge. Terus kita bakal mendapatkan hasil. Oke, Mas Rasendra bisa tolong di next. Tolong di next, Mas Rasendra. Bisa di next?
nge-lag ya tadi. Oke, jadi ini adalah semua weight baru yang dimiliki oleh setiap edge dari graf kedua kita. Bisa kalian lihat ya di sini gambarannya. Kedua tadi 2 bener ya. Nah, kenapa kita reweighted? Karena kita ingin menghilangkan negatifnya, semua weight negatif. Sehingga selanjutnya kita bisa terapin algoritma Dijkstra. Dijkstra kan kalau kalian tahu itu ada satu aturan bahwa tidak boleh ada yang weight negatif. Kalau ada, itu jawabannya bakalan berkurang. Oke, ini udah hilang semua negatifnya. Bisa tolong di next. Oke. Di sini aku punya graf yang kedua, diindikasi dengan graf persen, terus yang di kanan ada graf awal. Coba kita bakalan dengan graf yang awal ya, bakalan nentuin jarak A ke C misalnya. Berarti delta U-nya ini adalah A. Ya, U-nya adalah A. Terus V-nya adalah C. Jarak A ke C. Itu gimana caranya bakalan dijelaskan oleh Mas Arli di samping saya. Silahkan Mas Arli. Ini tak next. Iya, dengan Dijkstra. Oke. Tolong jangan di next Mas Rasen. Kenapa? Maaf, putus. Tolong kembali. Oh ini. Oke. Baik, ini 15 menit. Jarak A ke C. jarak A ke C dengan namanya juga mencari jarak yang dekat. Contohnya A ke C. Kalau A ke C kan langsung 13. Kalau lewat A, E, D kan cuma 2. Jadi yang lebih dekat ke A, E, D ke C. Lanjut. Apa aku lanjutin? Oke, tadi dijelasin sama Mas Arli metode Dijkstra ya, di mana A ke C itu kalau langsung A ke C ini kan 13, kanan bawah ini lebih dekat. 0 tambah 2 tambah 0, 2 kan kurang dari 13 itu lebih dekat, seperti yang dijelaskan Mas Arli tadi. Berarti delta Sn di sini tuh kita isi dengan 2 gitu. Terus selanjutnya gimana? 2 kemudian dikurangi bilang bisa Kurangi HA0 tambah V yaitu HC min 5. terus berapa? 2 dikurangi 0 Oke, jadi kan di sini berarti yang disampaikan Arli tadi 2 dikurangi 0. Ya, benar. 2 dikurangi 0 sama dengan 2 ditambah negatif 5 berarti jawabannya negatif 3. Iya, benar. Benar nggak? Oke. 2 dikurangi 2 ditambah negatif 5. Jadi jarak A ke C ini yang paling dekat adalah negatif 3. Begitu. Oke, next. Oke, saya next ya.
Untuk kelebihannya satu, Johnson algoritma sangat efisien ketika diharapkan pada tes yang jarang digunakan. Dua, algoritma ini dapat menangani bobot bukti negatif, asalkan tidak ada siklus negatif dalam graf. Tiga, algoritma ini juga menggunakan algoritma Dijkstra yang sangat efisien untuk menemukan lintasan terpendek dari satu sumber ke semua tujuan. Oke, selanjutnya kekurangan bisa dijelaskan sama Mas Dimas. Baik, kekurangannya yang pertama, ketika menggunakan penambahan node sementara dan menjalankan algoritma Bellman-Ford akan menambah overhead komputasi. Kedua, tidak efisien untuk graf pada kernel Johnson. Algoritma tidak efisien jika dibandingkan algoritma Floyd-Pearsall. Ketiga, algoritma Johnson tidak bisa menangani graf dengan siklus negatif. Jika ditemukan siklus negatif oleh algoritma Bellman-Ford, algoritma harus dihentikan dan tidak dapat memberikan hasil. Kesimpulannya, pada penggunaan Johnson algorithm adalah metode yang efektif untuk menemukan lintasan terpendek antara semua pasangan simpul dalam graf, terutama ketika graf memiliki bobot negatif tetapi tidak ada siklus negatif. Algoritma ini menggabungkan kekuatan Bellman-Ford untuk menangani bobot negatif dengan efisiensi Dijkstra pada graf yang dapat diubah menjadi non-negatif. Ya, ini referensi yang kita cantumkan dalam di presentasi ini. Ini kata-kata ya, sukses bukanlah hal yang final, kegagalan bukanlah hal yang fatal, keberanian untuk melanjutkanlah yang dari Winston Churchill. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Sekian dari kami, bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore.